Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas soal asesmen sumatif bahasa Indonesia kelas 5 bab 6 Cinta Indonesia. Untuk soal-soal pilihan ganda sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Kita hari ini akan lanjutkan untuk soal pilihan ganda kompleks dan soal isian, memasangkan ini ya, menjodohkan isian dan uraian. Baik teman-teman, jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk soal pilihan ganda kompleks ya, kita mulai saja dari nomor 1. Penulisan angka dan bilangan yang tepat diantaranya apakah yang ini ya, tahun 2023 ini adalah penulisan yang salah ya, karena untuk tahun ini mestinya tidak perlu kita menggunakan titik ya, tidak perlu kita gunakan titik ya. Kemudian 1500 ini benar ya, 1500 ini menggunakan titik karena menyatakan jumlah, sedangkan yang tahun ini tadi ya, untuk yang kotak yang pertama ini mestinya ditulis 2023, tidak perlu menggunakan titik karena tidak menyatakan jumlah. Kemudian 5000 orang ini juga harusnya ada titiknya ya, jadi ini bukan jawaban yang benar. Untuk yang 29 siswa ini benar ya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Penulisan kata yang benar antara lain apakah bahasa Jawa ini benar, ini salah ya, harusnya J-nya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian bangsa Indonesia ini benar, B-nya kecil atau non kapital, sedangkan Indonesia ini diawali dengan huruf kapital ya, kita centang ya di sini. Kemudian Danau Toba ini salah, mestinya D-nya ini kapital, T-nya juga kapital ya, karena danau diikuti dengan nama danaunya ya. Seperti halnya yang D, Pantai Losari ya, Pantai Losari ini benar ya, pantai diikuti dengan nama pantainya, diawali dengan huruf kapital. Oke, kemudian untuk soal yang nomor 3, kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan tepat antara lain ya, Gubernur Jawa Tengah ini gubernur, G-nya kapital karena di awal kalimat. Kemudian ini sekaligus juga diikuti dengan nama geografisnya ya, nama daerahnya yaitu Jawa Tengah. Menghadiri acara peresmian museum, ini museum ini ditulis dengan huruf non kapital atau huruf kecil karena tidak diikuti dengan nama museumnya, jadi ini tepat ya, benar, kita centang. Kemudian kita tidak boleh melupakan jasa Bapak Koperasi Indonesia, ini B-nya kapital, K-nya kapital, I-nya juga kapital. Ini adalah penulisan yang benar ya, karena menunjukkan gelar Bapak Koperasi Indonesia. Ini diawali dengan huruf kapital semuanya, benar. Kemudian hari ini Mira dan teman-temannya ini jelas salah ya, karena Mira ini mestinya ditulis dengan huruf kapital karena menunjukkan nama orang. Kemudian untuk yang kotak yang keempat, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini juga salah ya, bangsa-bangsa ini harusnya diawali dengan huruf kapital karena menunjukkan organisasi dunia, sebuah organisasi ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Ciri-ciri kalimat perintah antara lain kalimat perintah ditulis diakhiri tanda tanya, ini salah ya, mestinya adalah diikuti atau diakhiri dengan tanda seru. Kalau dengan tanda tanya ini namanya adalah kalimat tanya. Kemudian
untuk pilihan yang kedua, kata kerja yang digunakan biasanya menggunakan partikel lah. Ini benar ya, misalnya adalah tutup menjadi tutuplah ya kata kerja, apalagi sapu ya menjadi sapulah ya, kemudian menggambarlah ya, ini merupakan ciri-ciri kalimat perintah ya. Kemudian untuk yang pilihan ketiga, kalimat perintah dalam bahasa lisan diucapkan dengan nada lebih tegas ya, ini benar ya, diucapkan dengan nada yang lebih tegas atau lebih tinggi. Kemudian biasanya diawali dengan kata tanya, ini jelas salah ya, karena kalimat perintah ya. Kalau diawali dengan kata tanya, misalnya apa, siapa, kapan, bagaimana, itu adalah ciri-ciri kalimat tanya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Berikut ini termasuk kalimat perintah ya, yang manakah yang kalimat perintah? Di mana letak benteng Frederiksberg? Ini jelas salah ya, karena ini adalah kalimat tanya. Jagalah kebersihan museum. Nah, ini benar ya. Ya, menggunakan partikel lah ya pada kata kerjanya, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Ya, ini benar ya. Kemudian letakkan sepatu dan tas di tempat yang disediakan. Ini juga benar ya, karena menggunakan menggunakan ini apa, tanda seru pada akhir kalimat. Kemudian letakkan ini juga selain menggunakan partikel lah juga bisa ditambahkan kata imbuhan kan pada kata kerjanya ya. Kemudian mengapa pengunjung tidak boleh memegang benda koleksi museum? Ini jelas salah karena ini kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Contoh kalimat perintah yang berisi larangan. Nah, ini larangan ya. Larangan berarti menggunakan kata dilarang. Dilarang menginjak rumput di taman. Ini adalah larangan. Bukalah jendela kamar setiap pagi. Ini merupakan kalimat perintah ya, tetapi tidak berisi larangan, melainkan berisi perintah itu sendiri. Untuk yang ketiga, dilarang membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan. Ini benar ya, kalimat perintah yang berisi larangan. Kemudian mohon jaga keterangan di perpustakaan. Ini juga merupakan kalimat perintah, tetapi tidak berisi larangan, melainkan berisi permohonan ya. Jadi kalimat perintah itu ya, isinya satu perintah itu sendiri, yang kedua adalah larangan, kemudian permohonan ya, misalnya ini mohon. Kemudian ada juga kalimat perintah yang berisi ajakan, misalnya ayo membuang sampah di tempat sampah, ayo menjaga kebersihan lingkungan ya. Kemudian ada juga kalimat perintah yang berisi himbauan ya. Untuk yang nomor 6 ini kalimat perintah yang berisi larangan, menggunakan kata dilarang. Jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Perhatikan brosur berikut ini. Nah, ini adalah brosur wisata siswa SD Akar Bangsa ya. Kemudian ini pendaftaran dan biaya. Pendaftaran dimulai tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan 21 Maret 2024. Biayanya adalah Rp500.000. Kemudian fasilitas yang akan didapatkan adalah bis menggunakan AC, air conditioner ya, kemudian makan dan minum. Kemudian objek wisata yang akan dikunjungi adalah Candi Borobudur, Taman Kiai Langgeng, dan Monumen Jogja Kembali. Kemudian untuk jadwal keberangkatannya Sabtu 11 Mei 2024 mulai pukul 8. Baik, setelah membaca brosur ini, mari kita jawab pertanyaannya. Informasi yang sesuai dengan brosur di atas diantaranya adalah titik-titik. SD Akar Bangsa akan mengadakan kegiatan wisata ke Pulau Bali. Ini salah ya, karena destinasi atau tujuan wisatanya adalah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini di Candi Borobudur, Taman Kiai Langgeng di Magelang, dan Monumen Jogja Kembali. Kemudian untuk pilihan yang kedua ya, SD Akar Bangsa akan berwisata ke Candi Borobudur, Taman Kiai Langgeng, dan Monumen Jogja Kembali. Ini benar ya. Oke, kita centang. Kemudian pilihan yang ketiga, kegiatan wisata akan dilaksanakan pada bulan Maret. Ini salah ya, karena kegiatan wisata itu akan
dilaksanakan pada bulan Mei ya, sedangkan bulan Maret itu hanya batas pendaftarannya yaitu tanggal 21 Maret ya. Baik, jadi ini salah ya. Kemudian untuk pilihan yang keempat, kegiatan wisata akan dilaksanakan dengan naik bis ya, ini benar ya, karena tertulis di dalam fasilitas itu ya, fasilitasnya adalah bis menggunakan AC. Ini tentu saja maksudnya adalah armada transportasi yang digunakan adalah bis yang memiliki fasilitas AC ya. Oke, jadi ada dua informasi yang tepat ya, adalah kotak kedua dan kotak yang keempat. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 8 teman-teman. Membaca memindai dapat digunakan saat titik-titik. Apakah membaca jadwal perjalanan? Ya, ini benar ya. Jadi membaca memindai itu adalah membaca secara sekilas atau secara tepat ya, cepat dan tepat. Nah, ini biasanya digunakan untuk membaca jadwal perjalanan. Kemudian mencari arti kata di dalam kamus, ini juga tepat ya. Kita tidak mungkin untuk membaca atau mencari arti kata di dalam kamus itu dengan membaca kata per kata satu persatu ya. Kita tentu saja akan membaca secara scanning, memindai, langsung menuju kepada kata yang kita cari artinya ya. Kemudian menyimpulkan isi cerita, ini salah ya. Menyimpulkan isi cerita tidak bisa kita lakukan dengan membaca memindai, tetapi harus dengan membaca intensif ya, atau membaca secara cermat, membaca secara teliti isi bacaan. Kemudian untuk yang keempat, mencari informasi tertentu di dalam brosur, ini benar ya. Misalnya kita mencari di dalam brosur nomor 7 misalnya ya, mana saja destinasi wisatanya ya, kita langsung menuju ke sini, kita langsung scan atau kita pindai, kita arahkan mata kita ke objek wisata ya. Kemudian untuk mencari waktu pemberangkatan ya, kita langsung pindai nah ini jadwal keberangkatan, langsung kita menuju ke bagian paling bawah ini, jadwal keberangkatan. Nah, itulah ya contoh membaca memindai ya. Jadi membaca memindai digunakan pada saat membaca jadwal perjalanan, mencari arti kata di dalam kamus, atau mencari informasi tertentu di dalam brosur ya. Kemudian lanjut lagi ke soal yang nomor 9. Hal-hal yang harus ada di dalam pengumuman antara lain adalah informasi yang diumumkan, ini tentu saja harus ada ya. Misalnya informasi tentang pelaksanaan kerja bakti, pelaksanaan wisata ya, rapat dan sebagainya ya. Kemudian alamat pembuat pengumuman, ini tidak perlu disampaikan ya, tidak harus ada di dalam pengumuman ya. Si pembuat pengumuman ini biasanya hanya dilengkapi atau ditunjukkan kapasitasnya. Misalnya si pembuat pengumuman sebagai ketua panitia atau ketua kegiatan atau ketua RT atau sekretarisnya ya. Kemudian orang yang menerima pengumuman ini tentu saja harus ada ya. Misalnya pengumuman ditujukan kepada seluruh siswa atau hanya siswa-siswa tertentu, misalnya siswa-siswa yang mengikuti lomba, siswa-siswa yang menerima beasiswa, atau hanya siswa di salah satu kelas saja ya. Tidak harus disampaikan ya orang yang menerima pengumuman ini. Kalau pengumuman disampaikan di lingkup masyarakat ya, misalnya apakah semua masyarakat atau hanya bapak-bapaknya saja atau hanya para pemuda saja yang menerima pengumuman atau yang dituju di dalam pengumuman tersebut ya, itu harus ada. Kemudian waktu pembuatan pengumuman ini juga harus disampaikan ya, waktu pembuatan maupun waktu pelaksanaan dari pengumuman tersebut harus disampaikan atau harus ada dalam pengumuman. Baik, kiranya itu yang nomor 9 ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 10. Bacalah pengumuman berikut ya. Pengumuman diberitahukan kepada siswa yang sudah mendaftar. Nah, ini adalah orang yang menerima pengumuman ya, hanya kepada siswa yang sudah mendaftar.
Kemudian siswa yang mengikuti kegiatan wisata harap berkumpul di aula setelah bel tanda istirahat berbunyi. Kemudian semua peserta wisata wajib datang untuk mendengarkan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Demikian pengumuman ini disampaikan, terima kasih. Ya, ini pengumuman ini yang belum lengkap adalah si pembuat pengumuman dibuat oleh siapa, gitu ya. Tapi fokusnya adalah pernyataan yang sesuai dengan pengumuman di atas, antara lain adalah apakah pengumuman disampaikan kepada para siswa yang akan mengikuti kegiatan wisata. Ya, ini benar ya, pengumuman disampaikan kepada siswa yang mengikuti kegiatan wisata. Jadi siswa yang tidak mengikuti kegiatan wisata tidak termasuk ke dalam siswa yang harus hadir mengikuti pengarahan. Kemudian pengarahan akan dilakukan di aula, ini benar ya, di aula ya, setelah bel istirahat berbunyi. Jadi pengarahan dilakukan di aula, benar. Kemudian seluruh siswa di sekolah wajib mengikuti pengarahan, ini salah ya, tidak semua harus mengikuti pengarahan. Siswa yang mengikuti pengarahan hanya siswa yang mengikuti kegiatan wisata. Kemudian pengarahan akan dilakukan saat pulang sekolah, ini juga salah, karena yang benar adalah pengarahan dilakukan setelah bel tanda istirahat. Jadi ketika istirahat ya. Demikian teman-teman ya, ternyata sudah lebih dari 15 menit kita membahas soal pilihan ganda kompleks ini ya. Jadi untuk soal berikutnya, soal yang menjodohkan, kemudian soal isian maupun uraian akan kita sampaikan pada video berikutnya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel Rifat Basri, belajar dan berbagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.